Hai people, lihat nih ada banyak sekali pilihan hampers buat kamu yang nanti mau bagi-bagi ketika lebaran. Jadi nggak usah bingung ya mau cari di mana karena mama mertua punya banyak sekali solusi buat kamu. Apalagi mama mertua ini adalah catering milenial yang bisa memberikan segala macam kebutuhan catering untuk kaum milenial. Mulai dari ulang tahun, Ramadan, lebaran ataupun acara kantor semuanya ada. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang usaha satu ini, saksikan di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita sudah bersama Ibu Manda, owner dan founder dari Mama Mertua. Ibu Manda apa kabar? Alhamdulillah baik. Cantik sekali ya, kalau punya mama mertua kayak gini kayaknya seneng ya. Sebelum kita bahas banyak nih tentang apa saja produk yang ada di sini ya, sebenarnya Mama Mertua itu usaha apa sih Bu Manda? Jadi Mama Mertua itu adalah catering, tapi memang kita mengangkat untuk diferensiasinya dengan catering lain ya. Mama Mertua itu catering milenial, jadi catering para kaum milenial. Oke, tapi emang apa bedanya tuh cateringnya yang konvensional sama yang milenial? Sebenarnya sama aja, karena catering itu dia bukan terus konvensional sama milenial. Kalau milenial itu kan yang lebih kekinian, jadi memang kita mengangkat catering milenial sebagai catering yang memang dikonsum oleh generasi-generasi milenial. Karena dari data itu yang belanja di sini itu usia-usia milenial. Meskipun kayak seusia saya itu kan dia masih ikut kategori milenial. Oke, jadi udah jelas ya target marketnya adalah milenial nih gitu. Jadi mungkin apa yang menjadi kebutuhan para milenial ini yang kaitannya sama catering ada di sini, begitu ya. Oke, dan yang kedua yang paling unik adalah kenapa namanya Mama Mertua sih? Karena waktu sejarah awalnya ya, kita kan makanan. Pertama kali kita nge-build itu makanan. Sedangkan makanan itu yang pertama kali membuat adalah mama saya. Nah, karena kita pengembangan dan inovasi, mertua saya kan juga masakannya enak tuh. Nah, terus mertua saya juga ngebuat. Karena kita mengkolapskan antara masakan mama saya sama masakan mertua saya. Jadi kita pilih namanya Mama Mertua. Karena begitu. Kolaborasi. Jadi sebuah kolaborasi yang keren banget ya antara mamahnya sama mertuanya. Akhirnya jadi inspirasi untuk usaha satu ini ya. Karena bingung sih waktu itu namanya apa gitu. Dan ini sudah dipatenkan ya namanya? Udah dipatenkan. Oke. Terus kalau lokasinya ada di mana ini Bu? Lokasinya kita ada di Central Land Mall, lantai dasar, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 36 Semarang. Oke, di tengah kota ya, gampang sekali untuk diakses. Gampang sekali diakses. Nah, terus kemudian kalau kita melihat produknya apa saja dari Mama Mertua? Kalau produknya kita itu ada banyak banget. Ada nasi kotak, terus kemudian ada tumpeng. Kita juga ada paket ulang tahun, mulai dari goodie bag, terus mulai dari kue ulang tahunnya itu sendiri, bahkan sampai ke dekorasinya untuk acara ulang tahunnya kita juga punya. Komplit banget ya? Iya, solusi banget lah Mama Mertua. Tagline-nya kita kan solusi konsumsi di setiap acara. Solusi konsumsi di setiap acara. Cocok banget. Nah, ini awal mulanya ceritanya gimana sih Ibu Manda ketika membangun usaha satu ini? Kalau awal mulanya itu, ini justru usaha yang kita mulai dari iseng-iseng. Karena memanfaatkan peluang dan potensi yang ada pada saat itu. Jadi tahun berapa ya kita itu kena COVID ya, pandemi 2019 kan. 2019 itu kan sudah mulai ada COVID. Background saya sebenarnya itu bukan di food tadinya, tapi saya belajar nih. Jadi awal mula kita di fashion, terus sampai sekarang juga fashionnya masih. Kemudian waktu itu terjadi penurunan daya beli masyarakat. Nah, karena ada penurunan daya beli masyarakat, terus kita mikir, nah peluang apa nih yang bisa kita garap? Makanya kita bikin yang namanya ayam. Karena kenapa kok ayam, ya kan? Rata-rata orang itu makannya apa kalau nggak ayam, telur, ya kan? Nah kalau telur kan untuk kita olah ya paling begitu-begitu aja kan. Pada saat pandemi itu kan orang lebih cenderung untuk takut pergi kemana-mana.
dia takut, dia sangat menjaga kesehatannya. Justru karena itu kita mikirnya apa makanan yang bisa untuk praktis, higienis, dan bisa cepat dikonsumsi tapi tetap aman. Terus kita bikin yang namanya ayam siap goreng. Jadi kita udah bikin ungkep, terus kita vakum supaya dia ketahanannya juga bagus, dan kita frozen. Jadi ketika dia dilepas, dia langsung didinginkan, bisa langsung digoreng, dan kita siap masak. Karena pada saat itu pasar itu benar-benar sepi banget. Dan juga kayak misalkan pasar sepi kan dia belinya menurut kan, tapi kan nggak mungkin orang nggak makan kan? Iya betul. Nah terus kita bikinlah itu. Pada saat pertama kali naik, brandnya itu ternyata kan Mama Mertua itu tadi, karena kita kolekkan selain ada ayam ada produk-produk lainnya. Terus setelah itu kita tayangkan di Instagram karena memang kita sudah terbiasa menggunakan Instagram. Nah habis itu ternyata animonya bagus banget. Bahkan langsung kita bisa punya beberapa mitra. Ya kayak semacam distribusi yang untuk memudahkan dari lokasi-lokasi pendistribusiannya. Jadi memang karena saking banyaknya orang suka produknya ayamnya itu, kita itu ada di beberapa kota pada saat itu. Ayamnya ya, di Kudus, di Semarang, Jakarta, Bekasi, Pekalongan. Banyak juga ternyata ya. Semarang aja ada 3, Tembalang, di waktu itu kita masih di Kaligarang, sama ada di daerah BSP kalian. Jadi berawal dari COVID, kemudian beralih ke food and beverage, dari ayam frozen ya, kemudian jadi catering. Nah, betul. Berarti Mama Mertua bisa dibilang mulai tahun 2019 ya? Iya. Dan itu konsepnya gimana? Apakah sudah catering secara langsung, atau kalau kita lihat dari tempatnya ini dulu sempat jadi resto juga ya? Iya. Karena kita memang evaluasi ya. Jadi waktu kita bikin bikin ayam itu tadi, kan mulai banyak pembeliannya. Jadi dia sistemnya itu kayak langsung tinggi banget gitu loh. Grafiknya memang tinggi banget. Tapi habis itu langsung melandai karena udah mulai boleh keluar. Pasti kan orang cenderungnya udah bosan kan. Betul. Nah karena udah bosan mulai pergi. Nah akhirnya kita mulai, udah mulai pergi nih. Tapi kan nggak mungkin dengan investasi alat yang udah kita support untuk pembuatan kayak misalkan ayam itu, akhirnya kita bikin resto gitu. Ternyata waktu kita bikin resto, habis itu ada lagi COVID yang gelombang kedua, yang Delta itu, ya kan. Jadi belum stabil. Jadi habit itu belum stabil untuk orang-orang pergi-pergi kan. Nah setelah mulai melandai, restonya itu jalan. Kita opening lumayan rame. Tapi aku ngelihat kok belum seperti yang aku inginkan. Nah, kita inovasi kan. Kita buka open nasi kotak, terus kita bikin tumpeng. Ternyata pesanannya malah banyak. Karena pesanannya banyak, nggak mungkin kita bisa nerima orang yang dine in. Nah, karena nggak bisa nerima orang yang dine in, kalau kita nolak rezeki itu kan nggak boleh, ya kan? Jadi memang kita langsung memutuskan untuk dari data kita lihat penjualannya banyak yang untuk di pesanan-pesanan, ya udah kita bikin restonya jadi workshop akhirnya. Begitu. Iya. Jadi selalu melakukan evaluasi ya. Iya, supaya kita nggak ngecewain customer juga. Dan akhirnya berubah konsep yang tadinya ada dine-in sekarang jadi full untuk catering ya. Iya, meskipun nanti maybe kalau misalkan kita pengembangan bisa jadi lebih ke dine-in lagi mungkin ya. Amin. Semoga nanti kita bisa makan gitu ya di tempat. Dan karena ini lagi Ramadan, dimana biasanya tuh orang cari makan, bikin acara macam-macam. Kita pengen tahu lebih banyak dari Mama Mertua ini, kira-kira ada produk apa saja ya. Jadi buat people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku.
Masih di Ini Usahaku episode Mama Mertua. Dan masih bareng Ibu Manda. Kita lanjut lagi ya Bu, ngomongin soal produk di Ramadan serta Lebaran kali ini. Kita lihat udah ada banyak banget ya produknya dari hampers. Dan apa nih kalau menu catering yang kaitannya sama Ramadan Lebaran? Kita bikin paket bukber. Oh, ada paket bukber. Iya, jadi buat kembali lagi ke generasi milenial yang memang gak suka repot, kita siapkan paket bukber yang bisa dimakan buat satu keluarga. Atau misalkan dia anak kos, ya bisa dimakan rame-rame sama anak kos, misalkan kayak gitu. Jadi paketnya itu memang kita udah lauk-lauk sih. Kita memang lebih ke lauk, karena rata-rata kalau nasi mereka udah bikin sendiri. Jadi kita ada beraneka macam lauk dari paket A sampai paket, pokoknya Senin sampai hari Sabtu. Kita bikin, setiap harinya berubah-ubah itunya. Oke, ini berarti ada jadwalnya ya untuk setiap harinya. Supaya nggak bosan. Minggu buka atau? Minggu kita buka, cuman kan rata-rata orang minggu bisa pergi keluar ya. Iya, jadi malah kita minggunya sengaja nggak dikasih. Oke, baik. Dan untuk porsinya berarti antara berapa nih untuk menu bukbernya? Bisa buat 4 sampai 6 orang. 4 sampai 6 ya, orang rata-rata, ya. Satu keluarga kan ayah, ibu, dua anak. Tapi itu bisa sampai 6 orang. Oke, nah terus kalau kita punya acaranya bukbernya yang bukber besar nih gitu kan. Mungkin acara kantor atau apa, ada pilihan apa? Pilihannya kita bisa yang model liwetan gitu. Atau kalau misalkan mau dibungkus pakai kayak nasi kotak itu juga boleh. Tapi rata-rata kalau buat ramean tuh kita pakai yang kayak sultan gitu, kotak besar gitu. Oke. Jadi buat rame-rame. Dan terus kalau untuk pemesanan biasanya hamin berapa nih? Kebetulan karena value-nya kita adalah bisa dipesan dadakan, jadi kita 3 jam siap kirim. Wih, luar biasa, nggak cuma tahu bulat aja ya yang bisa dadakan, ternyata Mama Mertua juga dalam waktu 3 jam. 3 jam siap kirim. Wih, ini jadi salah satu solusi ya buat yang tiba-tiba ada dadakan, mungkin keluarganya datang atau apa, tinggal telepon Mama Mertua ya. Iya, sering banget kita terima dadakan. Oke. Pesan tumpang lupa bikin acara, langsung 3 jam siap kirim. Wih, dan ini ada minimum paymentnya nggak? Minimum pemesanan. Iya, pemesanan. Kalau minimum pemesanan dalam angka nggak ada. Cuman kalau dalam nasi kotak memang kita ada minimumnya 5 box. Oke. Jadi kalau dari segi harganya minimum berapa nggak ada, tapi yang penting 5 box ya minimal ya. Kalau yang nasi kotak, kalau tumpeng ya minimal 1. Iya, nggak bisa potong-potong ya. Oke, dan kalau kita lihat di sini juga ada banyak sekali pilihan hampers ya. Emang ada hampers aja apa aja ini, Bu? Ada banyak banget, kita ada banyak paket nih, ada paket Safa, ada paket Marwa, ada paket Ramadhani, ada paket Almira. Yang paling best seller ini paket berkah Ramadan. Sesuai dengan namanya, paket berkah Ramadan. Dia terjual dari awal sebelum Ramadan itu sudah di atas 200 piece. Sebelum Ramadan? Iya, kita buka early bird soalnya. Oke, baik. Kalau kita breakdown lebih lanjutnya, emang ini isinya apa aja sih Bu kalau kayak gini? Ini isinya kue kering. Kue kering, oke. Ada sagu keju sama palm sugar. Palm sugar, oke, baik. Terus kemudian Safa, Marwa. Iya, isinya kue kering semua sama ya. ini. Kalau yang ini? Kelihatannya yang ini ada itu sajadah. Wah, ada sajadahnya juga. Dia dapat souvenir, bagnya bisa dipakai. Cakep ya. Iya, buat ala-ala ya. Ininya bisa buat sholat. Kalau ini yang paling berkah Ramadannya nih, itu segede itu isinya apa? Kue kering isinya 3, ada crunchy, ada twister roll, sama cheese sagu. Oke, dan ini harganya mulai dari berapa nih? Ini kita mulai dari 95.000 aja. Sampai 220.000 untuk yang 225. Kita memang cari yang terjangkau. Affordable banget ya untuk harga segitu, baik. Tapi kalau untuk yang basahan kita juga ada. Oh, ada, apa itu? Ya kayak paket ayam kremes yang udah aneka lauk gitu, sekitar 350.000. Oh, jadi hampers tapi menunya makanan basah begitu ya. Oke. Yang cake juga ada, cuman ini kita nggak. Jadi selain mungkin selain di Ramadan dan Lebaran ya, nerima cake juga ternyata ya. Tadi ulang tahun ya. Kita kan produksi sendiri. Oke. Siapa tahu ada yang ulang tahun waktu Ramadan ini juga boleh ya. Oh iya, banyak banget pesanan Ramadan yang ulang tahun. Meskipun ulang tahun kan tidak mengenal bulan. Iya, benar. Dan udah satu paket pula ya dari dekor. Kita ada yang dekor, ada yang snack yang dibawa pulang, cupcake juga kita ada. Terus cake-nya. Nah, kayak hari ini kan kita lagi bikin cake
kayak bunga papan itu yang gede banget tuh. Yang jumbo, sultan tuh. Sultan-sultannya Semarang kayaknya pesennya di sini ya. Iya. Terus ini ternyata ada juga nih, kalau box gini apa nih? Kelihatannya lebih corporate gitu ya. Jadi ini memang untuk VIP ya biasanya. VIP itu kan dia sukanya yang eksklusif, eksklusif desain. Jadi memang kita kasih souvenir dalam bentuk termos, terus ini tasbih. Tasbihnya itu ada inisial logonya Allah. Ini ada kastengel sama ada nasta. Dikemas dalam box yang cantik. Iya, eksklusif banget gitu ya kelihatannya. Kalau yang ini? Yang ini isinya ada botol buat souvenirnya, ada sajadah, ada choco crispy sama ada butter baklem. Aduh, berasa udah mau lebaran aja gitu ya kalau ngeliatin kayak gini-gini. Bentar lagi lebaran kita. Dan biasanya kalau lebaran itu nggak cuman hampers dan kue kering. Makanannya tuh juga ada yang khas gitu kan. Nah, sini juga nerima, Bu. Makanan ya, kita makanan dari gudeg, ada opor kita H-1. H-1 udah bisa pesen ya? Jadi gini, atau dikirim? Kalau lebaran kan itu dengan lontong opor. Iya. Kan ada yang nggak bisa masak kan? Iya. Nah, kita H-1 pengiriman lontong opor. Dan itu sudah dari tahun ke tahun sih. Dan pemesanannya sudah dimulai dari kapan? Ini sudah buka? Biasanya kita H15 menjelang puasa udah berjalan 15 hari. Habis itu kita open. Habis ini minggu depan kita launching yang lontong opornya. Untuk bisa pre-order dari sekarang. Pre-order dan dikirimnya nanti H-1. Karena bisa dimasukin lemari es dulu kan. Besok paginya habis sholat Id bisa makan bareng keluarga. Wah, ini jadi solusi banget sih ya. Apalagi mungkin buat yang pada sibuk gitu ya sampai H-1 lebaran pun masih sibuk, tinggal pesan aja. Iya, belum kali yang nggak bisa masak karena opor itu kan kayak santan-santan. Nah, itu nggak gampang kan. Belum kalau ntar santannya pecah gitu-gitu ya. Betul. Oke, dan ini tapi kalau untuk lontong atau kupat gitu juga ada? Ya, kita biasanya ada pilihan mau lontong apa kupat atau mix. Oke, baiklah. Aduh, udah hawanya tuh pengen buru-buru sholat Id, lebaran begitu ya kalau ngomongin soal kayak gini. Dan silakan buat e-people, semoga informasi yang tadi kita kasih bisa jadi referensi untuk Ramadan dan lebaran nanti. Terakhir, barangkali dari Bu Manda ada pesan untuk e-people yang sedang mempersiapkan nih untuk acara di Ramadan lebaran. Pesannya yang pasti boleh dong mampir ke mama mertua. Kita punya banyak pilihan menu yang pastinya dengan harga yang affordable dan terjangkau sekali. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Manda sudah berbagi informasinya hari ini. Dan juga buat e-people yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe karena ini usahaku tayang setiap hari Kamis ya. Dan dari hari Senin sampai hari Minggu pun kita punya banyak program lainnya untuk e-people semua. Kalau gitu saya Hani Normalita beserta narasumber kita, Ibu Manda dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.